Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin jemaah salat isya dan tarawih musalla as-sajadah, ya betul kan, musalla as-sajadah yang kami muliakan, yang kami hormati. Kita ini bukan orang lain. Kalau dalam akidahnya memang sudah saudara. Suatu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jelas itu kita bersaudara. Namun bukan orang lain, bukan orang asing lagi. Saya dulu di belakang nih rumah Sitorus. Marga Sitorus, saya tinggal di situ tahun 82, 83, 84. Saya berada di belakang tuh, Pak Kiran masih di sini nih jualan lontong nasi pecel. Saya ingat saya seperti itu. Jadi alhamdulillah saya dulu kerja di Sibaya nih, tempat Pak Dokter Zulkarnain, Syafiq Faisal, Dokter Darmansyah, Karseno. Saya kerja di situ. Tukang sapu. Kalau ditanya orang kerja mana, Kaltek, nggak tahu tukang sapu. Itu zaman dulu saya. Jadi kita nggak penting cerita itu. Yang penting sekarang kita sesama muslim, satu akidah, satu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita bersaudara. Dijumpakan ini juga karena Allah, berpisah kita juga karena Allah. Kalau kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka jaminan kita surga. Betul. Ini harapan kita seperti itu. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Di hari ini diberikan kesempatan oleh Allah jumpa kepada kita semua. Ya, tidak lain tidak bukan adalah untuk silaturahmi. Silaturahmi untuk memanjangkan umur kita, memudahkan rezeki kita, mengangkat dari siksa kubur, menerima catat amal sebelah kanan, menuju sirat cepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Ini tujuan silaturahmi. Selama Ramadannya adalah ini sudah ketentuan. Sudah ditetapkan dari YMBU bahwa saya dapat di sini. Saya nggak tahu kalau Bapak ini pengurus sini dulu. Saya tahunya kalau dia ke Arafah ya gangge mawon. Tapi nggak ngerti kalau dia itu pengurus sini. Gitu loh, orang sini gitu. Jadi tahu saya orang datang masjid ke Arafah, ke kantor ya itu aja. Makanya saya gangge mawon. Nah itu kan. Gitu. Jadi perlunya saat ini perlu mensyukuri nikmat Allah yang namanya nikmat iman dan Islam kita. Dengan adanya kita beragama Islam, kita tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak sholat, tetapi punya iman, maka jaminan surga. Enaknya di situ. Entah kapan kita masuk surga. Nah kan gitu. Tapi adakah di antara kita nih ingin hidup sengsara? Kan tidak ada. Ingin kaya, contoh bekerja di Kaltek atau Chevron atau sekarang Pertamina, seperti saya di LBD. Nah kan gitu. Itu tujuan saya apa? Ingin sukses, ingin kaya, ingin mencukupi rumah tangga saya. Bagaimana mawaddah warahmah dalam rumah tangga? Harus bekerja, mencari nafkah. Itulah mensyukuri nikmat hidup tuh. Kalau nikmat iman dan Islam jelas. Setiap orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk rumahnya Allah untuk melaksanakan ibadah. Semua ibadah. Asal masuk rumah Allah itu dinilai ibadah. Bersedekah, beribadah. Berinfak, beribadah. Zakat fitrah, ibadah. Wajib lagi. Berpuasa Ramadan ini wajib lagi. Salat tarawih kita ibadah. Semua dinilai ibadah apabila tujuannya kita ke rumah Allah untuk beribadah. Nih. Nah, kedua perlu kita syukuri nikmat hidup tuh. Yaitu dengan hidup ini kita bisa evaluasi kekurangan kita puasa Ramadan tahun yang lalu enggak sebulan belas yang kemarin. Contohnya
Saya kemarin ketemu si Wahid, Pak Abdul Wahid kan di sini. Alhamdulillah saya dapat mal 100.000. Ditambah sama dia 100.000 mas. Tidak salah ada pengurus yang tahu. Ya bapak yang ngerti ya. Tuh orang ngaku ngerti deh. Aku dikai duit 100.000 Mbak Wahid. Nih udah lama nggak jumpa kata dia. Itu kawan juga. Ini jamaah Allah, dai Allah, tentara Allah. Artinya mubalek itu, tablek itu menyampaikan balighuni wal ayah. Walaupun satu ayat disampaikan adalah itu adalah ilmu. Jadi walaupun sedikit. Jadi orang ceramah itu jangan dilihat yang ceramah, tapi lihatlah yang disampaikan. Kalau ibu melihat saya, karena sudah puluhan tahun, ya puluhan tahun loh, 84 sampai sekarang. Ya, apa yang kita sampaikan di Pak Samsul udah tua. Samsul ini udah tua sekarang, bukan Pak lagi. Ya sekarang dipanggil Pak Ustadz pula, ini kan malu awak kan. Ya, itu Mbah Ustadz, malam Mbah Ustadz loh, kan itu. Di situlah kelebihan dan kekurangan. Jadi anak-anak cucu-cucuku adalah buyut-buyutku, ngakulah sebagai mbahmu, Mbah Samsul ya. Nah, Dokter Zulkarnain, dokter anak, nah, itu yang kami tempati, Syafiq Faisal yang ditempatin dulu. Jadi perlunya mensyukuri nikmat hidup ini tadi, yang tidak jumpa jadi jumpa. Silaturahmi inilah panjang umur, murah rezeki diangkat dari siksa subur, menerima catat amal belakangan, meniti sirat cepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Ini yang dikatakan silaturahmi, yang nggak kenal jadi kenal, yang sudah kenal semakin akrab, semakin dekat. Saya sudah kenal, sering kenal, tapi nggak tahu jenenge. Mulane kon ganti mawon. Nah, kan itu. Pedok yang musola yang Arafah pakai baju putih, nggih, Pak Ustadz, nggih, gitu aja. Nah, itu. Alhamdulillah para hadirin, ini salah satu wejangan yang penting sekali bagaimana kita mengevaluasi dalam ibadah kita puasa Ramadan ini. Bahwa tahun yang lalu kita sudah sampai, saat ini jumpa lagi. Ya alhamdulillah, kini udah ada yang meninggal belum jamaah kita? Yang bersama saya kemarin. Yang bersama saya kemarin sudah ada yang meninggal. Yang mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diluaskan kuburnya oleh Allah. Amin. Begitu juga yang masih hidup ini semakin semangat ibadahnya, semakin cinta kepada Allah. Jangan semakin malas. Jangan melihat sedikitnya tempat, kecilnya tempat, tapi melihat tempat ibadahnya dalam untuk ibadah kepada Allah. Jangan malas, kalau bisa subuh, zuhur, asar, maghrib itu penuh. Jadi ditengok jamaah yang lain dengan agama yang lain, kita tahu, wah Islam itu kompak. Wah Islam itu bersatu. Tengok tuh, musola kecil gitu aja, ramenya bukan main, banyaknya. Nah, semakin semerara, semakin banyak. Berbondong-bondonglah orang. Ya ayyuhan nasu la ilaha illallah, hai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa disuruh dia datang kemari dari Pak Saparudin. Assalamualaikum Pak Bar, mana Pak Saparudin? Sampean? Pak Saparudin, aku datang kemari, rasanya menengok jamaah Bapak kok semakin ramai, saya ingin masuk Islam. Nah, langsung Islamkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Enak enggak? Makanya kita kompak, satukan orang Islam ini, janganlah malas. Ya, tinggal 2 orang, 3 orang, jangan. Kita ajak gimana jamaah kita semakin ramai, semakin taat kepada Allah itu. Itu. Ini. Betul enggak, Bu? Pak? Betul kan? Inilah bentuknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu nabi kita. Nah, kejayaan dan kebahagiaan itu manusia terletak pada agama. Agama mana? Agama yang sempurna. Agama apa yang sempurna? Agama Islam.
Agama Islam yang mana yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuh. Barang siapa mengucapkan salawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dapatkan 10 rahmat. Rahmat itu yang mana? Rahmat terbagi 2, rahmat dunia dan rahmat akhirat. Makanya ada bulan Ramadan di awal 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, 10 Ramadan ketiga. 10 Ramadan yang pertama apa? Rahmat. Rasa kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Cintanya Allah kepada kita. Itu. Rahmat kedua, maghfirah, pengampunan. Di saat-saat di malam dua ini kadang-kadang males. Padahal harus diampuni oleh Gusti Allah. Mau di ngapura. Sing didosa tak ampuni dosa-dosane. Malah kasih males. Ini salah. Harusnya rajin malam ke-20 tuh. Maghfirah, maha ampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ke-30, Lailatul Qadar. Kebebasan dari api neraka. Maka berbondong-bondonglah ke rumah Allah nih. Yang belum habis waktunya puasa Ramadan nih, laksanakan. Tinggal berapa hari kurang lebih, kalau tidak salah 10 hari lagi. 10 hari lagi puasa Ramadan. Kita gunakanlah untuk melaksanakan salat. Yang tidak pernah datang segera salat tarawih. Gunakan maghfirah, kebebasan dari Allah, bebasnya dari api neraka kita. Ini para hadirin. Ini malam Lailatul Qadar tuh. Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu kita kaji itu. Supaya apa? Jamaah itu tergugah hatinya, bangkit. Wah, ini maghfirah ya. Wah, ini malam kebebasan ya. Wah, malam kebebasan. Datanglah ke puasa, besok datang. Selama ini aku malas. Malam maghfirah aku jarang ke masjid, jarang ke musola. Saiki aku pak rajin ke musola. Begitu. Karena hari kebebasan, bebasnya dari api nerakanya Allah. Ini 10 Ramadan yang terakhir, malam Lailatul Qadar. Mohonlah kamu kepada Allah pada hari itu. Minta apa? Minta yang belum nikah segera nikah. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Yang belum dapat kerja dapat kerjaan. Yang belum ingin menjadi menteri pendidikan seperti saya, Pak Samsul Hadi ingin jadi menteri pendidikan, dikabulkan oleh Allah. Presiden Prabowo Subianto datang jemput Samsul Hadi. Banggalah orang Rio nih. Wah, habis saja cerita di Asajadah. Pak Samsul jadi menteri pendidikan dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Wah, bangga orang sini nih. Besok ku datangi pertama kali nanti. Kalau hari ini aku dipanggil Prabowo, insya Allah kau pertama kali masuk sini. Biar ramai masjidnya. Amin. Ya. Paling pertama kali ku datangi sebagai menteri pendidikan saya. Amin. Pertama kali musola, ya. Bukannya sekolahan, tapi musola. Karena musola yang akan meminta di sini. Amin. Ya, di sinilah perlunya mengkaji banyak doa di malam Lailatul Qadar tuh. Berdoa dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya. Di malam Lailatul Qadar nih, minta ampun kepada Allah segala dosa-dosa kita atas perbuatan kita yang tidak baik itu. Maka di situ diakhirkan maka berhati-hati dalam kehidupan, yaitu namanya diet. Maka terjadinya diet ini apa? Ada yang nulis? Ada nak? Diet judulnya. Judulnya diet. Apa diet itu? Bukan dian. Diet. D-I-A-T. Diet boleh. Diet itu lari ke orang luar negeri itu. Nah, ini orang Inggris iyalah. Diet ya. Diet adalah harta yang wajib diberikan kepada keluarga korban. Jadi diet adalah harta yang wajib diberikan kepada keluarga korban karena pembunuhan atau luka sebagai
pengganti rugi menurut syariat Islam. Nah, ini judulnya. Jadi apabila kita terjadi pembunuhan di antara mereka, disengaja maupun tidak sengaja, harus kita punya rasa kemanusiaan tadi. Dia membayarnya, ya, mengganti ruginya. Nah, itu. Kedua,